kalam Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Demikian pula orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq dan melebihkan beliau di atas orang lain, atau mencintai Sayyidina Ali radhiyallahu an serta melebihkan beliau atas yang lain dan fanatik kepada beliau, maka ia tidak mencintai mereka itu. Abu Bakar tidak mencintai Sayyidina Ali, melainkan karena memandang bagus rupa-rupa mereka yang batin. Dari ilmu agama, takwa, keberanian, pemurah, dan lain-lainnya. Telah maklum bahwasanya orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, misalnya, ia tidak mencintai tulangnya, dagingnya, kulitnya, anggota-anggotanya, dan bentuknya. Karena semua itu hilang, berganti, dan menjadi tidak ada. Akan tetapi, tetaplah apa yang Abu Bakar ada pada itu sebagai orang yang jujur, yaitu sifat-sifatnya yang terpuji, yang menjadi tempat sumbernya perilaku yang elok. Maka cinta itu kekal, sebab kekalnya sifat-sifat tersebut disertai dengan hilangnya semua bentuk atau rupa itu. Nah, di sini Imam Al-Ghazali rahimahullah masih memberikan pengertian, pemahaman kepada kita. Bagaimana sesuatu yang indah atau yang elok itu bisa terjadi, bisa ada, walaupun kada dilihat dengan mata atau diperdapati dengan panca indera yang lainnya. Setiap yang elok, yang indah, maka itu dicintai. Setiap yang indah dan elok itu pasti dicintai. Di sini beliau memberikan contoh orang yang mencintai Abu Bakar Siddiq, orang yang mencintai Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Andai kata kita mencintai dua orang tersebut, kita cinta kepada Sayyidina Ali, kita cinta kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, padahal panca indera kita kada memperdapati beliau-beliau itu. Padahal panca indera kita kada bertemu dengan beliau-beliau itu. Kenapa kita bisa cinta dengan Abu Bakar? Kenapa kita bisa cinta dengan Sayyidina Ali? Apa yang kita cintai dari mereka itu? Yang kita cintai dari Abu Bakar, daripada Sayyidina Ali, itu adalah keindahan dan keelokan rupa mereka yang batin, yang tidak dapat diperdapati dengan panca indera kita. Kita mengetahui dengan hati kita, meimani, meyakini dengan hati kita bahwa Abu Bakar, Sayyidina Ali itu orangnya sangat alim. Ilmu itu adalah ilok, ilmu adalah bagus. Dan oleh karena itu ilmu dicintai. Kita mempercayai dengan hati kita bahwa kedua orang itu takwa kepada Allah. Takwa itu adalah ilok.
takwa itu adalah bagus. Dan bagus, elok itu dicintai. Kita mengetahui dengan mata hati kita, meyakini bahwa Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Ali itu orangnya adalah pemurah. Orangnya pemurah. Pemurah itu adalah indah. Pemurah itu dielok. Oleh karena itu pemurah itu dicintai. Nah, kita mencintai dua orang tadi karena ada sifat-sifat yang elok pada diri mereka. Sifat-sifat elok yang ada pada diri mereka itu tidak terjangkau sebenarnya oleh panca indera kita. Karena kita kada bertamu sidin. Karena kita kada semasa dengan sidin. Cuma karena keyakinan dalam hati kita bahwa kedua orang itu mempunyai sifat-sifat mulia, lalu hati kita ini cinta kepada orang itu. Kita cinta kepada Abu Bakar, kepada Sayyidina Ali bukan karena rupa beliau, bukan karena indahnya jasad beliau, bukan karena bagusnya rupa beliau, bukan karena putihnya kulit beliau, bukan. Karena kita kada melihat, kita kada tahu. Tetapi kita cinta kepada beliau karena rupa-rupa yang elok di batin beliau. Dan untuk memperdapati yang batin itu dengan batin juga dari kita, dengan mata hati kita. Nah, di sini menunjukkan bahwa sesuatu yang elok itu bisa ada, walaupun kada bisa diperdapati dengan mata kita. Nah, jadi kebungasan itu bukan hanya dari segi rupa yang zahir. Kebungasan, kecantikan, ketampanan itu bukan hanya dari rupa yang zahir. Kalau rupa yang zahir bisa dilihat dengan mata. Tetapi kecantikan, kebagusan, keelokan itu bisa juga terjadi bagi rupa-rupa yang batin. Yang hanya bisa kita perdapati dengan batin kita. Nah, disitulah ada sedikit mulai timbul perbandingan bahwa kita ini mencintai Allah. Allah kada bisa kita lihat dengan mata ini. Kalam-kalamnya kada bisa didengar dengan telinga kita. Zatnya kada bisa diraba dengan anggota tubuh kita. Tetapi kita meyakini bahwa Allah itu mempunyai sifat-sifat keelukan. Kita meyakini bahwa Allah mempunyai sifat-sifat yang indah. Nah, yakin itu adalah mata hati, urusan hati. Oleh karena kita meyakini bahwa Allah itu punya sifat-sifat yang elok, punya sifat-sifat yang indah, mestinya hati kita ini cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mestinya cinta kepada Allah. Maka cinta itu kekal. Kita cinta kepada Abu Bakar Siddiq tadi. Cinta kepada Nabi kita. Sampai hari kiamat cinta kepada Nabi. Bukan hanya semasa sidin hidup. Sampai hari kiamat pun Nabi kita itu dicintai. Sahabat-sahabat Nabi itu dicintai. Maka cinta itu kekal sebab kekalnya sifat-sifat tersebut. Karena sifat-sifat kejujuran, kebaikan, pemurah dalam diri mereka itu selalu ada. Kada terpisah. Disertai dengan hilangnya semua bentuk itu. Padahal rupanya sudah kada ada lagi Abu Bakar Siddiq itu.
kayak apa rupanya, bentuk tubuhnya, sudah kada ada lagi sekarang ini. Tetapi kenapa kita masih cinta kepada Abu Bakar? Karena cinta kita bukan cinta kepada jasadnya. Kita cinta kepada makna-makna yang ada di dalam diri beliau itu. Nah, di sini artinya Imam Ghazali, beliau menghendaki memperkuat dalil bahwa bungas ilok itu bukan hanya terbatas kepada rupa yang zahir. Itu intinya. Nah, Sidin ingin memberikan kita paham, Sidin ingin memberikan kita pengertian bahwa nangaran bungas itu bukan hanya rupa yang zahir, yang hanya bisa dipandang mata yang zahir. Tetapi ada bungas-bungas yang batin, ada bungas-bungas yang maknawi, yang hanya bisa dilihat dengan mata hati. Nah, itu Sidin ingin menjelaskan demikian. Sifat-sifat itu ilmu tadi kan, keagamaan, ketakwaan, keberanian, pemurah. Sifat-sifat itu kembali keseluruhannya kepada ilmu dan kemampuan atau kudrat. Kenapa orang itu pemurah? Karena inya ada punya ilmu dan ada kemampuan sehingga jadi pemurah. Kenapa orang itu berani? Karena inya ada ilmu dan ada kemampuan. Kenapa inya ahli ibadat? Karena inya ada ilmu dan ada kemampuan. Jadi segala sifat terpuji tadi bersumber daripada ilmu dan kudrat, daripada ilmu dan kemampuan. Apabila ia telah mengetahui hakikat-hakikat perkara dan mampu mendorong dirinya atasnya dengan mengalahkan syahwatnya, maka semua sifat-sifat kebaikan bercabang kepada dua sifat ini atau bersumber dari dua sifat itu. Seluruh sifat kebaikan sumbernya adalah dari ilmu dan kudrat, dari ilmu dan kemampuan. Orang kada berilmu, kawalah berbuat kebaikan, kada bisa. Orang berilmu, tapi kada ada kemampuan, kada kawa juga. Nah, jadi segala sifat kebaikan sumbernya dua, ilmu dan kudrat. Dua sifat ini tidak dapat diperdapati dengan indera. Kawalah ilmu itu dilihat. Kawalah kudrat yang ada dalam diri kita ini dilihat, kada kawa. Dan tempat kedua sifat tersebut dari jumlah badan itu suatu bagian yang tidak bisa dibagi-bagi. Nah, ilmu dan kudrat itu, ilmu dan kemampuan itu ada pada diri kita. Di pintang mana dalam diri kita, kada tahu andaknya kita. Di mana? Di tangan kah? Di batis kah? Kada kawa dibagi-bagi. Nah, maka itulah yang dicintai dengan sebenarnya. Yang kita cintai dengan sebenarnya itu adalah ilmu dan kudrat tadi. Karena dari dua itulah timbul segala sifat yang indah. Dan bagi bagian juzu yang tidak dapat dibagi-bagi itu tidak mempunyai rupa. Ilmu itu adalah rupanya. Kudrat itu adalah rupanya. Sehingga nyaman dipandang mata. Kadada. Bentuk adalah berbentuk ilmu. Kudrat kada berbentuk. Dan warna adalah warnanya ilmu itu, kudrat itu. Yang dapat jelas dengan pandangan mata. Sehingga ia dicintai karenanya. Kadada.
Dengan demikian, keilukan itu, keindahan itu wujud, ada artinya pada perilaku orang. Ada pada sifat akhlak seseorang. Dan jikalau perilaku, tingkah laku, kelakuan yang ilok itu timbul dari selain ilmu dan pandangan mata hati, niscaya tidak mengharuskan yang demikian itu akan cinta. Maka yang dicintai itu adalah tempat timbulnya perilaku ilok, yaitu akhlak yang terpuji dan keutamaan-keutamaan yang mulia. Dan keseluruhannya kembali kepada kesempurnaan ilmu dan kemampuan. Ilmu dan kudrat tadi artinya. Dan itu dicintai dengan tabiat manusia. Ilmu itu dicintai. Siapa aja katuju lawan ilmu. Siapa aja katuju lawan mampu. Siapa aja katuju lawan kudrat itu. Siapa nang kada hakun beisi ilmu. Siapa nang kada hakun beisi kudrat. Ilmu dan kudrat itu ilok karena dia sumber keilukan. Dan ilmu kudrat itu dicintai. Padahal kada bisa dilihat rupanya. Dan tidak dapat ditangkap dengan indera. Tapi kenapa kita bisa cinta lawan ilmu? Kenapa kita cinta lawan kemampuan, lawan kudrat? Padahal kadang-kadang ditangkap oleh panca indera. Nah, ini menunjukkan bahwa keilukan itu bukan hanya terbatas pada rupa yang zahir. Nah, itu intinya. Ini Sidin hendak menyampaikan kita supaya kita ini bisa mencintai Allah. Nah, lalu Sidin cariakan jalannya supaya kita ini bisa mencintai Allah. Kayak apa caranya? Sedangkan Allah tuh kadang-kadang dilihat dengan mata. Allah kadang-kadang diraba. Tapi kayak apa caranya supaya kita kawa mencintai Allah? Nah, ini jalannya iya nangkai tadi. Mungkin artinya bisa Allah itu dicintai. Mungkin aja Allah itu bisa dicintai walaupun kada bisa dilihat dengan mata. Allah Ta'ala itu bisa dicintai walaupun perkataannya kada didengar telinga kita. Allah bisa kita cintai walaupun zatnya kada bisa diraba oleh kita. Buktinya mana? Buktinya kita suka ilmu, kita suka kudrat. Padahal ilmu kudrat itu kawala dilihat, kada kawa juga, kada kawa diraba, kada kawa disentuh. Kenapa kita cinta lawan ilmu, lawan kudrat? Nah, di situ perbandingannya. Sehingga sesungguhnya anak kecil, kekanakan, yang disembunyikan serta tabiatnya. Ini kekanakan, yang belum nampak lagi tabiatnya. Apabila kita ingin mencintakan, itu bacaannya. Apabila kita ingin mencintakan kepadanya kekanakan tadi, kita hendak supaya kekanakan ini katuju cinta. Sesuatu yang ada atau tidak ada, hidup atau mati. Kayak apa caranya kita nih hendak supaya anak nang halus nih cinta lawan sesuatu. Baik sesuatu itu ada atau kada ada, hidup atau mati itu kada jadi soal. Cuma kita hendak bahwa kekanakan ini mencintai sesuatu itu. Kayak apa caranya? Niscaya tidak ada bagi kita jalan melainkan dengan memanjang lebarkan penyifatannya dengan keberanian, kemurahan hati, ilmu dan sifat-sifat terpuji lainnya. Kita hendak bahwa anak kita ini cinta lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayak apa caranya? Sedangkan kekanakan ini belum nampak lagi tabiatnya.
Kita hendak supaya anak kita ini cinta lawan Nabi kita. Nah, kada ada jalan lain selain bahwa kita kupas habis-habisan keadaan Nabi kita di hadapan anak itu. Ada nakaina seorang laki-laki, ngarannya itu Muhammad umpamanya. Muhammad itu rupanya nakai kalau bulan purnama kada tahan. Tingkah lakunya Muhammad itu sedemikian. Kemurahannya demikian. Kesantunannya Muhammad itu demikian. Sepanjang-panjangnya kita sebutkan keindahan Nabi Muhammad. Nah, setiap hari anak itu kita doktrin dengan demikian. Niscaya, nah, maka manakala ia telah mengiktikadkan yang demikian, karena tiap hari diberi ajaran itu sekanak-kanak ini, niscaya ia tidak dapat menguasai dirinya dan tidak mampu untuk tidak mencintainya. Akhirnya anak-anak ini pasti cinta lawan Nabi kita. Nah, karena tiap hari diberi penjelasan. Padahal anak-anak ini belum punya tabiat apa-apa lagi yang kelihatan. Cuma karena selalu diberi arahan itu, nah akhirnya anak-anak pasti cinta kepada orang itu. Nah, sama halnya kita kalau ingin cinta kepada Allah. Mirip dengan kanak-kanak tadi. Nah, selalu kita baca, selalu kita dengari tentang keindahan Allah. Selalu kita dengari tentang ampunan Allah. Selalu kita dengari tentang pemaafnya Allah. Selalu kita dengari tentang rahmatnya Allah. Itu aja yang kita dengari hari-hari. Mau kada mau, kita akan cinta kepada Allah. Nah, mau kada mau akan cinta kepada Allah. Maka tidak ada kecintaan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan kebencian kepada Abu Jahal dan kepada Iblis laknatullah. Melainkan dengan memanjang lebarkan pada mensifatkan kebaikan-kebaikan dan mensifatkan kejahatan-kejahatan yang tidak dapat ditangkap dengan indera. Kenapa kita ini bisa mencintai sahabat? Karena selalu kita dengar tentang bagaimana sahabat itu membela agama Allah. Selalu kita dengar bagaimana pengorbanan sahabat terhadap Islam. Itu yang kita dengar. Akhirnya kita cinta kepada sahabat. Kenapa kita ini benci dengan Abu Jahal? Kenapa kita benci dengan Abu Jahal? Adalah yang cinta Abu Jahal. Bila ada kawannya Abu Jahal itu. Nah, samuan orang itu benci kepada Abu Jahal. Kaum muslimin nih. Kenapa maka benciin Abu Jahal? Karena yang masuk ke dalam hatinya itu selalu tentang kejahatan Abu Jahal kepada Nabi kita. Abu Jahal hendak membunuh Nabi kita. Abu Jahal meludahi wajah Nabi kita. Abu Jahal hendak meracun Nabi kita. Abu Jahal hendak membunuh Nabi kita. Segala sifat yang kada baik selalu kita dengar dari Abu Jahal. Nah, akhirnya kita benci kepada Abu Jahal. Demikian kepada iblis. Padahal apa yang kita dengar itu kada pernah kita lihat. Kada pernah kita lihat. Cuma karena kita punya hati yang meyakini berita itu, lalu kita benci kepada Abu Jahal. Lalu kita cinta kepada sahabat. Bahkan ketika manusia mensifatkan Hatim dengan pemurah, dan mereka mensifatkan Khalid bin Walid dengan keberanian, niscaya mereka itu dicintai oleh hati dengan cinta yang daruri. Artinya cinta yang mau kada mau. Dan tidaklah yang demikian itu dari melihat kepada rupa,
Tahulah kita rupanya kayak apa Khalid bin Walid. Kan dia pernah melihat rupa yang ditangkap oleh indera. Dan tidak dari keuntungan yang akan diperoleh oleh orang yang mencintai mereka. Kita tuh cinta lawan Khalid bin Walid contohnya. Semata-mata kita meyakini keberanian Khalid bin Walid tentang membela Rasulullah. Nah, kita mencintai Khalid bin Walid itu adalah kebaikan Khalid yang sampai kepada kita. Pernahkah Khalid itu membantu kita? Pernahkah Khalid itu memberi makani kita? Pernahkah Khalid itu menyumbang kita, menyelamatkan kita? Ada pernah. Nah, ini membuktikan bahwa sesuatu yang indah itu dicintai walaupun inya kada bermanfaat, kada memberi kebaikan kepada kita. Walaupun kada memberi kebaikan. Nah, oleh karena itu orang-orang yang arif dengan Allah, mereka itu selalu cinta kepada Allah walaupun Allah memberikan selalu musibah kepadanya. Harta dihabiskan Allah. Keluarga dimatikan Allah. Kehormatan diturunkan Allah. Tetapi mereka tetap cinta kepada Allah. Karena cinta mereka itu kepada Allah bukan karena kebaikan Allah kepada dirinya, tapi karena Allah punya sifat-sifat yang mulia tadi. Bahkan apabila diceritakan perilaku sebagian raja-raja di sebagian penjuru bumi akan keadilan, kebaikan, dan mencurahkan kebaikan, niscaya kuatlah kecintaan pada hati manusia, serta putus asa dari penyebaran berbuat baiknya kepada orang-orang yang mencintainya karena jauhnya tempat yang dikunjungi dan jauhnya rumah-rumah. Artinya, kita ada mendengar berita bahwa ada seorang raja di Afrika. Luar biasa adilnya. Raja nih. Luar biasa adilnya, luar biasa pemurahnya raja ini. Luar biasa sayangnya kepada rakyat. Raja di Afrika nih. Kita kada tahu rupanya, kada pernah melihat. Cuma hati kita meyakini mendengar kabar tadi. Otomatis kita ini cinta, suka kepada raja itu. Pasti suka mendengar ada kabar itu. Di sana ada raja yang adil, yang bagus, yang penyayang. Hati kita ini cinta kepada raja itu. Walaupun si raja itu kada pernah berbuat baik kepada kita. Karena kita jauh. Rumah jauh, tempat jauh. Lain negara lawan inya. Tapi karena kita mendengar bahwa raja itu punya sifat elok, otomatis hati kita suka kepada raja itu. Nah, dengan demikian, kecintaan manusia tidaklah terbatas pada orang yang berbuat baik kepadanya. Kita bisa cinta kepada orang karena perbuatan baiknya kepada kita. Itu bisa. Tapi kada terbatas itu. Banyak orang-orang yang kada pernah berbuat baik kepada kita, tapi kita cinta kepada mereka. Banyak. Nah, sebagian manusia yang diberi Allah rezeki luas, diberi Allah kesehatan, diberi Allah kemakmuran, lalu dia cinta kepada Allah. Lalu dia cinta kepada Allah. Begitu Allah tarik nikmat-nikmat tadi, dia lupa kepada Allah. Nah, dia tidak mencintai Allah. Nah, ini contoh orang-orang yang dangkal pikirannya. Orang yang sempit pandangan mata hatinya. Dia hanya bisa cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya.
Bahkan orang yang berbuat baik pada dirinya sendiri itu dicintai, itu pasti. Orang berbuat baik kepada dirinya pasti dicintai, itu pasti. Tapi ada orang yang kada pernah berbuat baik, tapi kita cinta kepadanya. Itu ada. Sekalipun kebaikannya tidak sampai kepada orang yang mencintainya. Karena setiap keelokan dan kebagusan, maka ia dicintai. Jadi kalau mencintai Allah itu artinya jangan memandang af'alnya. Jangan memandang af'alnya. Karena af'al Allah ini silih berganti kepada diri kita. Bisa Allah berikan kita nikmat, bisa Allah berikan kita bala, bisa Allah berikan kita musibah. Nah kalau kita cinta kepada Allah dengan ukuran af'al Allah, maka cinta kita kepada Allah timbul hilang. Kena timbul, kena hilang, kena timbul, kita hilang. Tetapi kalau kita cinta kepada Allah karena kita memandang sifat keindahan, keelukan Allah dan itu kekal abadi, maka cinta kita kepada Allah pun menjadi kekal abadi, kada berubah dengan berubahnya keadaan. Dan rupa itu ada yang zahir dan ada yang batin. Banyak orang rupa zahir bungas, tapi rupa batin sangat jahat. Banyak orang yang rupa zahir kada bungas, tapi rupa batinnya sangat indah. Itu banyak. Mana hakunnya beisi kawan. Ini rupa zahirnya bungas. Bungas tuh pang rupa zahirnya. Tapi kawan nang rupa bungas nih mau mencuntan ampun kita. Kadang-kadang mau memfitnah kita. Kadang-kadang ia mau menyakiti kita. Kawan nang kedua ini ada kawan kita sekung. Kada bungas orangnya. Kada bungas lalu. Tetapi apa yang kita perlu dibantunya, apa yang kita hendak ditolongnya, mana ketujuhnya antara dua itu? Nah, mana ketujuhnya? Kalau orang itu bersifat-sifat binatang, pasti dia menyukai yang pertama. Tapi kalau orang itu bersifat-sifat manusia yang mempunyai mata hati, pasti lebih cinta kepada yang kedua. Rupa itu ada yang zahir dan ada yang batin. Kebaikan dan keelokan itu mengandung keduanya. Rupa yang zahir itu dapat diketahui dengan pandangan zahir. Dan rupa yang batin itu dapat diketahui dengan penglihatan batin, basirah, mata hati. Barang siapa yang terhalang penglihatan batin, maka ia tidak dapat mengetahuinya. Tidak dapat merasakan kelezatannya. Dan tidak mencintainya, serta tidak condong kepadanya. Orang yang kada punya mata hati. Dan barang siapa yang penglihatan batinnya lebih kuat padanya daripada indera zahirnya, niscaya kecintaannya kepada makna-makna batin itu lebih banyak daripada kecintaannya kepada makna-makna zahir. Maka jauh berbeda antara orang yang mencintai ukiran yang digambar di atas tembok karena keindahan bentuk zahirnya, dan antara orang yang mencintai seorang nabi dari nabi-nabi Allah karena keindahan batin. Jelas sudah kada sama. Inya ni sekong ni sukanya kepada rupa-rupa zahir. Ada yang sekong ini sukanya kepada rupa-rupa yang batin. Nah, kedudukan dua orang ini sangat berbeda jauh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi dengan demikian kita sudah dapat sedikit, walaupun belum sepenuhnya lagi, dapat sedikit mengambil satu kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu ilok.
Sesuai dengan sabda Nabi, Innallah jamil. Allah Ta'ala itu indah. Setiap yang indah, mahbub, dicintai. Nah, Allah Ta'ala itu mestinya dicintai. Kenapa Allah dicintai? Karena Allah Ta'ala mempunyai sifat-sifat keindahan, sifat-sifat yang bagus, sifat-sifat yang mulia, yang hanya bisa dirasakan oleh indera keenam dalam diri kita, yaitu mata hati kita. Nah, itu sebagian daripada yang ingin disampaikan oleh Imam Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih.